Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu." Barang siapa ditanya mengenai suatu ilmu, lalu dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin. Niscaya mulut orang itu akan disumpal kelak pada hari kiamat dengan tali kendali dari api neraka. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita melanjutkan pembahasan pada ayat 159 sampai 162. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepadanya, minal bayyinati wal huda, berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, mim ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, setelah kami menjelaskan kepada manusia di dalam kitab Al-Quran. Ulaika yal'anahumullahu, maka mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat pula oleh mereka yang dapat melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang telah bertaubat lalu mengadakan perbaikan, kemudian menjelaskan apa yang dahulu mereka sembunyikan. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itu adalah orang-orang yang aku terima taubatnya. Wa anat tawwabur rahim, dan aku adalah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun, sesungguhnya orang-orang yang kafir lalu mereka mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'natullahi, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah, wal malaikati, dan dari para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha, mereka kekal berada di dalam laknat itu. La yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan diringankan untuk mereka azab itu. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. Quran surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 162. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Ayat-ayat tersebut merupakan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang senang menyembunyikan dalil-dalil yang nyata tentang petunjuk-petunjuk Allah yang benar, yang menjadi panduan kehidupan bagi manusia,
yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan melalui firman-Nya kepada hamba-hamba pilihan itu, dan dituangkan di dalam kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Abu Al-Aliyah rahimahullah berkata, ayat tersebut turun berkenaan dengan perilaku para ahli kitab, yang mana mereka itu senang sekali menyembunyikan kebenaran dari Allah Ta'ala tentang firman-firman Allah Ta'ala yang tidak menguntungkan mereka. Di dalamnya termasuk ciri dan sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus sebagai Nabi penutup. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan bahwa mereka itu karena kebiasaannya menyembunyikan kebenaran, mendapatkan hukuman berupa laknat dari semua makhluk atas perbuatan yang mereka lakukan itu. Sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada di alam ini senantiasa memohonkan ampunan bagi orang-orang yang alim dan jujur. Sampai-sampai ikan yang berada di laut yang dalam sekalipun ikut mendoakan orang-orang alim yang gemar mengajarkan ilmunya. Demikian pula burung-burung di udara. Maka sebaliknya pula kepada orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran dan petunjuk yang Allah telah berikan, makhluk-makhluk tersebut bukannya memohonkan ampunan, melainkan melaknat mereka semuanya. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatinya. Demikian pula semua makhluk yang Allah izinkan juga melaknati mereka. Di dalam banyak hadis yang datang dari berbagai macam jalan, namun satu dengan yang lainnya saling menguatkan makna dan kandungannya. Disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu." Barang siapa ditanya mengenai suatu ilmu, lalu dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin. Niscaya mulut orang itu akan disumpal kelak pada hari kiamat dengan tali kendali dari api neraka. Pada hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, seandainya saja tidak ada ayat dari Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab. Seandainya saja tidak ada ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran sampai akhir ayat, maka pastilah aku tidak akan memberitahukan sesuatu pun kepada orang lain. Demikian Abu Hurairah menjelaskan di dalam hadis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat Rasulullah menyampaikan ilmunya kepada orang lain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka
patuh pada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri pemulasaraan jenazah. Lalu beliau bersabda, innal kafira yudrabu darbatan baina ainaihi. Sesungguhnya orang kafir dipukul satu kali pada dahinya di antara kedua matanya. Fayasma'u kullu dabbatin ghairas tsaqalain. Hingga semua makhluk hidup mendengar jeritannya kecuali manusia dan jin. Fatal'anuhu kullu dabbatin sami'at saudah. Maka semua makhluk melata yang mendengarkan teriakannya melaknat orang itu. Fadzalika qaulullahi ta'ala. Yang demikian itulah sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah dan mendapatkan pula laknat dari semua makhluk yang dapat melaknat. Dawabul ardi, yakni semua makhluk yang ada di bumi. Mujahid mengatakan bahwa apabila bumi kekeringan atau dilanda paceklik, maka semua hewan mengatakan, ini akibat orang-orang yang durhaka dari Bani Adam. Semoga Allah melaknat orang-orang yang durhaka kepada Allah itu. Kemudian Abul Aliyah, Ar-Rabi ibnu Anas, dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, maka yang dimaksudkan dengan firman ini adalah mereka dilaknati oleh para malaikat dan juga oleh orang-orang yang beriman. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat pengecualian kepada orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka yang telah bertaubat dan kemudian melakukan perbaikan serta menerangkan kebenaran yang datang dari Allah itu. Maksudnya, mereka kembali sadar dari kekeliruan yang sebelumnya mereka lakukan, dan kemudian mereka bersedia menjelaskan kepada orang lain tentang kebenaran dan petunjuk dari Allah yang selama ini mereka sembunyikan. Faulaika atubu alaihim, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya. Wa anat tawwabur rahim, dan aku adalah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Di dalam ayat ini terkandung pengertian bahwa orang-orang yang menyeru kepada kekufuran, apabila mereka bertobat kepada Allah, niscaya Allah menerima taubatnya. Sebaliknya, kepada orang-orang yang tidak mau berhenti dengan kekufurannya, lalu mereka mati di dalam kekufuran itu, maka Allah mengancamkan kepada mereka untuk mendapatkan laknat dari Allah
dari malaikat, dan dari manusia seluruhnya. Sebagaimana firman-Nya, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan tetap bertahan dengan kekufurannya. Wa matu wa hum kuffarun. Hingga mereka mati di dalam kekufuran itu. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan Allah menjelaskan bahwa mereka berada di dalam laknat itu khalidina fiha, selama-lamanya. Mereka berada di dalam azab neraka jahanam yang mana la yukhaffafu anhumul azab. Tidak ada sedikit pun keringanan atas azab tersebut. Maknanya azab yang mereka terima dan siksaan itu tidak akan berkurang barang sedikit pun dari yang telah mereka alami sebelumnya. Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka diberikan penangguhan. Makna dari firman ini adalah siksaan yang mereka terima itu tidak akan diubah dan tidak akan dihentikan meskipun hanya sebentar saja. Bahkan siksaan itu terus-menerus berkesinambungan. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat 159 sampai 162. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 153 sampai 154. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.